Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa menjelaskan atau bisa mendengarkan secara jauh ke jauh ya. Nah, oke, sekarang pembelajaran pertemuan ke-6, ilmu pengetahuan sosial. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini ada sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik saja, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen tersebut atau abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam atau air dan tanah. Selanjutnya pengelompokan sumber daya alam. Terdiri dari 5 bagian. Apa saja? Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Dan yang kedua, sumber daya alam yang berdasarkan materi. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Dan yang keempat, sumber daya alam berdasarkan bagian atau yang dibentuk yang dapat dimanfaatkan. Dan selanjutnya, yang terakhir, sumber daya alam yang berdasarkan daya pakai atau nilai konsumsinya. Dan selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya seperti apa? Ada 2 ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang diperbaharui apa? Sumber daya yang dapat diperbaharui bisa bereproduksi dan masa pemulihan yang sangat pendek. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah segala jenis hewan atau segala jenis tumbuhan, misalnya hutan jati, termasuk juga sinar matahari, tanah, dan air atau udara. Dan selanjutnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau yang disebut dengan tidak reproduksi dan pemulihannya lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah segala sesuatu yang kalau diambil akan habis dan tidak dapat dibuat lagi. Contohnya seperti apa? Batu bara, minyak bumi, jenis logam, atau seperti emas, besi, dan tembaga. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan materi. Ada beberapa macam atau 2 macam ya. Di sini ada sumber daya alam organik, sumber daya alam anorganik. Apa sih sumber daya alam organik? Nah, sumber daya alam organik adalah tumbuhan, hewan, peternakan, dan perkebunan. Sumber daya alam anorganik contohnya adalah benda mati seperti apa? Mineral, gas, dan pertambangan. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan habitat. Terdiri dari 2. Akuatik, sumber daya alam akuatik, dan sumber daya alam terestik. Apa sih sumber daya alam terestik itu? Teresis, ya. Terestis. Segala sesuatu atau yang berhubungan dengan tanah seperti keramik atau genteng. Dan selanjutnya, sumber daya alam akuatik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perairan seperti laut, sungai, danau, dan air hujan. Oke, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan.
Di sini ada beberapa ya, ada beberapa jenis sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Sumber daya alam materi contohnya seperti mineral, magnetik, hepatit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa. Sumber daya alam hayati contohnya sumber daya hewani dan nabati. Sumber daya alam energi, bahan bakar fosil seperti bensin, solar, pertamax, gas bumi, batu bara, dan sebagainya. Sumber daya alam ruang, contohnya ruang bekerja, ruang belajar, area bermain, dan area olahraga. Nah, ada selanjutnya sumber daya alam waktu. Maaf. Contohnya seperti keterbatasan air karena musim atau keterbatasan bahan baku fosil karena pencariannya memerlukan sangat luas, sangat lama waktunya ya. Oke. Sumber daya alam yang berdasarkan daya pakai atau nilai konsumsinya. Di sini ada 70% dan 40%. 70% sumber daya alam yang tidak cepat habis dan 40% sumber daya alam yang cepat habis. Apa saja di sini yang disebut dengan 70%? Hal ini disebabkan karena nilai konsumsi benda-benda itu relatif kecil. Sumber daya alam jenis ini dapat dipakai secara berulang atau yang tidak cepat habis. Contohnya, emas. Emas tidak akan habis. Batu permata atau intan. Sumber daya alam yang cepat habis 40%. Hal ini disebabkan nilai konsumsi benda-benda yang relatif tinggi. Di samping itu, sumber daya alam atau sumber daya alam jenis pada umumnya sangat sulit didaur ulang. Contohnya seperti apa? Yang tidak bisa didaur ulang. Bensin, gas alam, dan batu bara. Oke, selanjutnya terima kasih.